kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Nah, anak-anak kelas 6 kembali lagi berjumpa bersama Ibu Ani. Kali ini kita akan kembali belajar tentang apa? Iya, tentang aplikasi Flippa Clip. Nah, kalau minggu lalu kalian sudah mengenal 5 jenis tools yang ada dalam aplikasi Flippa Clip, kali ini kita akan melanjutkan tools apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Ya, kita ulang dulu. Yang minggu lalu kita sudah mengenal 5 tools. Yang pertama yaitu pen, kemudian yang kedua eraser, yang ketiga cut and move, yang keempat paint, betul, yang terakhir adalah text. Nah, kali ini kita akan melanjutkan mengenal 6 tools yang ada di aplikasi Flippa Clip. Apa saja nama toolsnya? Simak video berikut ini. Baik anak-anak, kita kembali mengenal fitur-fitur yang ada pada Flippa Clip. Nah, kalau kemarin kita sudah mengenal 5 fitur yang ada di sisi sebelah kiri lembar kerja pada Flippa Clip, maka kali ini kita akan mengenal kembali fitur-fitur yang ada di sebelah atas dari lembar kerja. Oke ya, mulai dari yang pertama. Dari yang pertama, ini kalian perhatikan, ini ada seperti bentuk penggaris ya. Ketika kita klik, ya ini akan berbentuk seperti penggaris. Ini namanya ruler. Ya, ruler itu berfungsi untuk menggaris. Jadi di sini kalau biasa penggaris yang kita kenal itu kan lurus ya. Nah, kalau ruler di sini ini ada 3 jenis ruler. Ada penggaris lurus, ada penggaris bulat, berbentuk bulat. Nah, ada juga yang berbentuk persegi panjang atau bisa persegi, segi 4 lah ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk membuat garis lurus sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Contohnya, penggaris lurus. Nah, ini ketika kita goreskan pena lurus dengan garis, maka akan terbentuk gambar yang lurus. Lain halnya kalau kita tidak pakai penggaris. Ini tidak ada penggaris ya. Ibu mau garis lurus. Nah, kan lain ya dengan penggaris ya. Kalau kita tidak pakai penggaris, hasilnya akan miring-miring, tidak presisi ya. Selain itu ada juga penggaris yang berbentuk bulat, atau kalau kita dalam matematika itu biasanya kita pakai jangka ya. Nah, ini caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita gambar, kita arahkan pennya ke garis lingkaran ini. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Oke, kemudian kita mau mencoba yang persegi. Misalnya ibu mau buat persegi ini, ibu buat persegi panjang saja. Nah, kemudian mau ibu letakkan di, nah, memanjang seperti ini. Nah, ini bisa diubah-ubah juga posisinya ya. Nanti kalian bisa mencoba utak-atik aplikasi Flippa Clip ini, oke? Sudah sesuai posisi yang diinginkan, tinggal kita gambar. Oke, seperti ini. Nah, sudah jadi gambar yang kita inginkan. Nah, itu fitur atau tools penggaris atau ruler ya. Berikutnya, di samping ruler ini ada 2 lembar, bentuknya seperti kertas ya, gambar 2 lembar kertas. Nah, ini adalah tools copy. Fungsinya yaitu untuk mengcopy atau menggandakan gambar atau bagian yang kalian ingin gandakan atau di copy. Contohnya ibu menggambar, nah contohnya ini bentuk apa? Ya, ini bentuk love ya, ibu gambar love, kemudian ibu mau mengcopy atau menggandakan gambar love itu. Nah, pertama-tama ya, jangan langsung klik copy, tidak bisa ya. Kita harus memilih dulu gambar mana yang mau kita gandakan. Nah, cara memilihnya bagaimana? Ingat tools yang kemarin, cut and move ya, ini bisa kita pakai. Oke, kita pakai. Kita tandai dulu gambar love ini. Oke, sudah seperti ini ya. Kemudian kita klik tanda copy. Nah, kalau sudah klik tanda copy, kemudian bagaimana? Setelah copy itu pasti ada paste ya. Setelah di copy, klik tanda paste. Nah, tanda paste, tool paste ini ada di sampingnya, yang seperti bentuknya seperti kertas ulangan itu ya. Kita klik paste. Oke, sudah kita klik. Nah, dia akan
Nah, ada 2 ya. Oke. Kemudian kita paste lagi misalnya. Nah, ada lagi. Kita paste sekali lagi. Oke, ada lagi. Nah, kita sudah menggandakan gambar ini menjadi 4 gambar. Nah, itu fungsi dari tool copy dan paste, copy paste ya. Kita mau menghilangkan bukan 4 tapi 3. Oke. Kita klik tanda back. Nah, otomatis akan hilang ya. Ini undo, kemudian klik redo. Oke. Nah, selanjutnya di samping ini ada tanda fit to screen ya. Misalnya ketika kita cubit seperti ini ya, ketika kita zoom. Untuk mengembalikan ke ukuran semula bagaimana? Klik saja tanda fit ini. Oke, begitu ya anak-anak ya. Oke, kita ulangi lagi. Ini tadi namanya ruler, kemudian copy, kemudian paste, kemudian undo, kemudian redo, dan yang terakhir ini adalah fit to screen. Nah, anak-anak kelas 6, kalian sudah mengenal hari ini ada 6 tools dalam aplikasi FlipaClip. Kalau digabungkan dengan yang minggu lalu, ada 5, hari ini ada 6, berarti kalian total sudah mengenal 11 jenis tools yang ada dalam aplikasi FlipaClip. Nah, kalau kita ingat kembali, tujuan kita awal belajar FlipaClip yaitu untuk mempelajari bagaimana cara membuat animasi. Kalian bisa searching di Google ataupun di YouTube bagaimana cara membuat animasi sederhana menggunakan aplikasi FlipaClip. Ibu akan senang sekali kalau kalian mau belajar searching dari internet atau bertanya kepada orang lain tentang aplikasi ini, ya. Jadi untuk tugas hari ini, kalian silakan mengerjakan Google Form yang sudah ada linknya di kolom deskripsi. Silakan buka kolom deskripsi, kemudian klik link soal Google Form yang sudah Ibu cantumkan. Baik anak-anak kelas 6, tetap semangat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan selalu sungguh-sungguh ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, sekian pesan dari Ibu Ani dan sekian materi PJJ hari ini. Sampai jumpa lagi di PJJ TIK kelas 6 berikutnya. Sampai jumpa. Nah, ini contoh animasi yang Ibu buat. Ibu membuat mata yang berkedip. Ya, caranya yang pertama-tama yaitu kalian gambar dulu mata. Mohon maaf ini Ibu kurang mahir menggambar mata. Kalian pasti lebih pintar menggambar mata ya. Nah, kemudian kita beri warna hitam untuk di pupil matanya. Nah, kemudian kita copy 5 kali. Caranya dengan klik tanda ini ya, klik sebanyak 5 kali maka akan muncul gambar sebanyak 5 juga. Nah, kalau sudah 5 lembar seperti ini, kita bertahap mulai dari lembar yang kedua ya. Lembar pertama kan matanya terbuka lebar. Nah, di lembar kedua ini matanya kita buat terbuka setengahnya. Jadi kesannya seperti mata mau menutup ya. Setengah yang atas kita hapus, kemudian kita gambar ulang, kita beri garis di tengah-tengah. Begitu pula lembar yang ketiga, ini lebih menutup lagi, lebih mengecil lagi. Lalu lembar yang keempat, matanya benar-benar tertutup. Ya, tertutup, benar-benar menutup, hanya satu garis yang di bawah ya. Nah, gambar yang terakhir kembali lagi matanya agak terbuka setengah seperti ini. Nah, jika sudah jadi kelima gambarnya, kita akan memainkannya dengan klik tanda segitiga yang ada di samping. Kita klik, kemudian gambar kelima gambar itu akan menyatu, bergerak menjadi mata yang seolah-olah berkedip. Nah, kalian coba praktek sendiri di rumah ya. Selamat mencoba.